Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan kali ini kita akan mereview bagaimana cara menggunakan MST 100P ya. Jadi ini MST yang oranye yang kita kenal dengan scanner universal, bisa untuk semua motor termasuk Kawasaki ya. Jadi seperti ini ya MST. Nah ini sudah saya pasang ya. Di sini ada beberapa bagian. Ini kabel utama atau kabel main ya, dimana di sini ada sambungan. Di sini ada sambungan yang mana ini bisa dilepas, bisa diganti-ganti dengan soket sesuai dengan tipe motor ya. Jadi seperti ini bisa kita lepas ya. Kita kendorkan dulu. Kalau ini terpasang ya, ini kita tarik seperti ini ya. Ini dan ini tidak bisa dibalik ya, karena ini sudah dibuat beda bentuknya. Jadi seperti ini. Nah, pagi ini kita akan mencoba MST untuk digunakan di sepeda motor Yamaha ya. Ini sudah saya pasang untuk untuk soket yang punyanya Yamaha. Ya, di sini ada yang ini yang digunakan untuk mereset rem ABS ya, rem ABS pada sepeda motor Yamaha ya. Kemudian di sini ada soket yang ini untuk yang Mio M3 ya. Kemudian ini untuk yang Mio J, ini untuk yang NMAX ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian jika kita ingin menggunakan yang tipe Yamaha lama, kita harus menambah kabel ini, kabel power ya. Kabel power ini kita pasang di bagian sini. Nah, di sini ini kita pasang. Nah, sudah. Dan ini untuk yang jalur ini bisa dihubungkan ke komputer ya. Bisa digunakan untuk waktu mengupgrade, jadi kita tidak perlu lepas memory cardnya, atau bisa juga kita upgrade lepas memory cardnya pakai card reader ya, baru kita colokkan ke laptop. Kemudian dari segi menu ya, dari segi tombol ini ada F1, F2, F3, F4 ya. Ini untuk memilih ke atas ke bawah, ini untuk memilih halaman berikutnya ya, bisa digeser ke kanan ke kiri ya. Biasanya kalau kita mau lanjut, halaman berikutnya adalah kita geser ke kanan. Kemudian kita jika mau kembali ke halaman sebelumnya, kita geser ke kiri ini ya. Kemudian escape, di sini escape berfungsi untuk keluar dari menu yang kita buka seperti itu. Kemudian di sini ada enter, ini berfungsi untuk memilih salah satu menu yang kita inginkan tuh ya. Nah, oke, langsung saja kita akan praktek ke motornya ya. Oke, sekarang ini di bagian aki atau powernya sudah saya buka ya, agar lebih mudah. Ini soket merah ini kita pasang ke kutub positif baterai ini ya. Kemudian soket hitam ini kita pasang ke negatif atau massa. Nah, untuk pemasangan ini kita harus hati-hati, jangan sampai terjadi, terutama yang kabel merah ini jangan sampai terkena bodi
karena nanti akan terjadi konsleting seperti itu. Kemudian untuk tipe ini Yamaha lama atau ini kebetulan di Z1 Jupiter Z1, kabel koneksinya adalah di sini, warnanya hijau seperti di Mio J ya. Kemudian ini ya, ini tadi kita pilih yang ini, yang warna hijau sama biru. Ini tidak bisa dibolak-balik karena ini sudah ada konektornya terus ya. Kita pasang sesuai dengan pasangannya. Ini sudah mulai inisialisasi ya. Di sini akan muncul nama produknya, kita tekan F untuk pengecekan. Nah, ini muncul menunya ya. Di sini ada menu menu utama, diagnosa analisa, pengaturan ya, ini ada pengaturan, versi perangkat, signal generator. Nah, kita pilih yang diagnosa aja dan kita enter. Oke ya, di sini ada tipe motornya, satu Honda dan SIM, ini motor luar negeri. Kemudian ada Kymco, ada Yamaha, Suzuki, Aeon, EGO, Harvard, kemudian ada Benelli, Kawasaki, Vespa, Piaggio, dan OBD2. Nah, ini ya. OBD2 itu apa? OBD2 ini adalah tipe motor-motor yang terbaru ya, 2018 ke atas. Ini sudah menggunakan OBD2. Kemudian di sini ada link, ada power. Nah, link ini adalah menunjukkan koneksi antara jalur ECM yang dari motor masuk ke alat ini. Jika dia terkoneksi, maka dia akan menyala warna hijau. Kemudian power ini berwarna merah, ini menunjukkan input arus ini masuk dengan baik. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita pilih yang Yamaha ya. Ini kalau sudah kita enter, kemudian ini di sini ada, di Yamaha ada 3 menu lagi ya. Ada automatic search atau pencarian otomatis, kemudian vehicle selection ya, ini kita memilih secara manual ya. Kemudian di sini ada yang tipe Yamaha untuk Vietnam. Nah, ini. Nah, untuk memudahkan ini kita pilih saja yang automatic search, kemudian kita enter. Nah, di sini ketika kita enter, ini akan muncul lagi 2 menu ya, ada engine, ada ABS ya. Nah, engine ya, ini yang biasa kita gunakan untuk mengecek kondisi sepeda motor injeksi ya. Ini kita pilih engine. Kemudian ABS ya. ABS ini yang kita gunakan nanti ketika kita mau menganalisa rem, sistem rem ABS ya, seperti yang punya NMAX series seperti itu ya. Jadi ini kita praktek, kita pilih yang engine dulu. Di sini tertulis menghubungkan. Nah, kemudian sampai di sini
kita ikuti langkah-langkah yang muncul di sini. Di sini tertuliskan ikuti langkah berikutnya, yaitu matikan kunci kontak. Kita lakukan dulu, kemudian kita oke dengan cara menekan tombol enter. Ini kita lakukan dulu, kita mati. Oke, ini sudah mati, kita enter dulu, kemudian kita nyalakan. Ini muncul proses informasi. Nah, ini sudah muncul. Ketika kita koneksikan, kita tekan enter, maka di sini akan muncul 5 menu baru lagi. Mode standar ya. Mode standar, kemudian muncul diagnosa atau analisa ya, ini untuk mendiagnosa atau menganalisa atau mencari kerusakan ya, seperti itu. Dan mode standar ini adalah data standar pada sepeda motor yang kita cek, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penyetelan CO atau bahan bakar ya. Di Yamaha ini yang paling mencolok adalah adanya penyetelan CO atau gas karbon dioksida atau gas buang. Nah, kalau orang Jawa atau bahasa sederhananya adalah memboroskan dan menghematkan campuran bahan bakar. Nah, seperti itu. Kemudian membaca kode kerusakan. Ini yang nomor 4, membaca kode kerusakan. Nah, dengan alat ini, kalau di motor injeksi kita tidak perlu menghafal kode kedipan pada lampu oranye ya. Jadi dengan alat ini ketika kita enter nanti akan muncul secara otomatis kode kerusakannya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah setelah ada motor rusak ya, kita perbaiki. Ini harus kita hapus kode kerusakannya, seperti itu. Kalau tidak dihapus, maka ibarat orang habis kecelakaan, ini masih menyimpan traumatik. Nah, seperti itu. Jadi di dalam memorinya, di dalam otaknya itu masih tersimpan kode kerusakan. Nah, seperti itu. Jadi harus kita hapus. Nah, jika tidak kita hapus, maka ketika nanti motor yang bersangkutan diservis ke tempat lain, ke bengkel yang menggunakan scanner juga, itu data kerusakannya akan terlihat semua. Sejarah kerusakan yang pernah terjadi akan kelihatan semua. Nah, seperti itu ya. Ini kita mulai dari mode standar dulu. Kita enter ya, kita pilih salah satu dulu dari atas, mode standar. Kita enter ya, ini maaf tidak terlalu jelas ya. Ini kita enter dulu. Nah, kemudian di sini akan muncul lagi tulisan ikuti langkah berikutnya, matikan kontak, matikan dulu, kemudian kita tekan oke, yaitu enter. Kemudian di sini diterangkan lagi nyalakan mesin. Nyalakan kunci kontak tapi jangan dinyalakan mesinnya. Seperti itu. Nah, ini sudah proses. Nah, di sini untuk mode standar di sini ada 2 halaman yang nanti bisa kita lihat. Untuk yang halaman pertama kita ada putaran mesin ya. Kemudian temperatur mesin, diagnosa kerusakan ya. Kemudian barometer. Nah, di sini programnya salah. Barometer ya, tapi barometer. Kemudian di sini ada tegangan baterai. Kemudian tegangan bukaan gas atau throttle atau sensor throttle atau sensor bukaan gas. Kemudian ada lagi berikutnya adalah tegangan O2 sensor ya, O2. Ya, kemudian berikutnya adalah AFR. Ini adalah perbandingan rasio. Maksudnya perbandingan rasio antara udara masuk dengan bahan bakarnya. Oke, kemudian kita geser ke sebelah kanan atau halaman berikutnya. Di sini ada tekanan udara masuk ya. Kemudian sudut bukaan gas ya. Kemudian jumlah kode kerusakan. Kemudian durasi semprotan bahan bakar.
ada lagi waktu pengapian ya. Kemudian keseimbangan campuran. Nah, ini ditunjukkan dengan nominal prosentase. Kemudian waktu pengapian di sini tertulis DEG. Kemudian durasi semprotan ini milisekon. Tuh. Oke, kita back dulu ya. Nah, ini dalam kondisi mesin masih off dengan kondisi kontak on. Nih ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan coba nyalakan. Nah, di sini ada perbedaan antara scanner MST dengan tipe laptop dan juga dengan tipe bawaan bengkel resmi. Jika di scanner versi laptop dan bawaan bengkel resminya Yamaha, dalam kondisi seperti ini mesin tidak bisa dinyalakan. Tuh. Tetapi jika kita menggunakan scanner MST ini, maka dalam kondisi standby seperti ini, dalam mode standar ini mesin bisa dinyalakan ya. Mari kita coba dulu. Nah, ini ya. Di sini kelihatan datanya, putaran mesin dia mulai bergerak. Kemudian temperatur mesin ya, temperatur mesin ini diambil antara, jika mesin itu tidak menggunakan radiator, maka yang diukur adalah sensor oli ya, atau EOT, atau menggunakan sensor EOT. Kemudian diagnosa kerusakan di sini tidak terlihat atau tidak ada kode kerusakan. Kemudian untuk barometernya di sini terukur 100 kPa. Tegangan baterai di sini muncul 12 volt. Bukaan gas atau tegangannya di sini 0,49 volt. Tegangan O2 di sini 0,29 volt, naik turun. AFR-nya adalah 15,98. Kemudian berikutnya kita cek tekanan udara masuk ada 59 sampai 60 sekian kPa. Sudut bukaan gas ini karena tidak kita gas, ini tetap idealnya di sini adalah 00. Nih. Kemudian jumlah kode kerusakan tidak ada. Untuk durasi semprotan ya, di sini 4,0 ms. Ini sebetulnya agak boros ya. Dan waktu pengapian ini terdeteksi 15 JEG. Kemudian keseimbangan campuran adalah 00%. Oke, seperti itu. Nah, ini, ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat dengan mode grafik. Caranya adalah ini kita pilih, kemudian kita enter. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini seorang mekanik dituntut tidak hanya sekedar paham warna kabel ya, tapi di sini juga harus bisa membaca grafik dan data ya, harus menggunakan alat seperti itu ya. Ini ya. Oke, kita keluar dulu. Untuk keluar kita tekan tombol escape ya, otomatis dia akan kembali ke menu sebelumnya. Oke, jika kita ingin kembali ke menu awal, ini harus kita escape juga. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita ingin pindah ke mode, nanti kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang muncul seperti saat awal kita nyalakan. Nah, ini kita coba mode diagnosa.
Di sini kita disuruh untuk mematikan kunci kontak. Kita matikan dulu. Kemudian kita tekan OK. Lalu kita disuruh menyalakan kontak lagi, tapi jangan dinyalakan mesinnya. Kemudian kita OK lagi. Nah, ini gagal karena kita belum sesuai. Kita OK dulu. Oke, kita ulangi lagi mode diagnosa. Matikan kunci kontak, kemudian kita OK. Kita nyalakan kontak. Kita OK. Gagal lagi. Kita OK lagi, kita matikan dulu. Nah, ya. Oke. Jadi kita enter dulu. Kita disuruh mematikan kontak, kemudian kita OK. Kita nyalakan lagi. Belum berhasil. Oke. Kita enter lagi. Kita suruh mematikan dan OK. Kita disuruh menyalakan kontak. Gagal. Oke. Kita enter lagi. Kita matikan. Kita OK. Kita nyalakan lagi. Gagal. Oke. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, ini proses menghubungkan, kita tunggu dulu ya. Maaf ya, mungkin tidak terlalu jelas karena ini kita pakai pelindung ya. Jadi tampilannya agak terpantul. Nah, kemudian untuk scanner ini sebetulnya bisa juga kita buka di versi laptop ya. Cuman tampilannya tidak semuanya support. Ada beberapa tampilan yang tidak muncul dengan kode NA. Nah, seperti itu. Oke, kita coba dulu, kita matikan lagi. Kita ulangi lagi. Kita enter lagi. Kita suruh mematikan dulu, matikan, enter, nyalakan. Oke. Gagal. Oke. Kita enter lagi, suruh mematikan. Oke. Nyalakan. Gagal. Oke. Matikan, kita enter, kita nyalakan. Gagal. Oke. Sekarang kita coba dulu menu yang lainnya. Oke. Kita mau coba setting CO ya. Ini caranya sama, kita pilih dulu menunya, kemudian kita enter. Kita disuruh mematikan dulu, matikan, oke, nyalakan, oke. Nah, ini proses gagal. Oke, kita coba lagi, matikan dulu, oke, nyalakan, gagal. Oke, gagal. Oke, matikan kontak, oke, nyalakan lagi, gagal. Oke. Jadi intinya ketika kita pindah ke menu lain, kita harus mengikuti petunjuk yang muncul di layar pada alat. Nah, seperti itu. Memang untuk penggunaan ini kita harus terbiasa melakukan match ya, harus menyelaraskan antara durasi atau yang diinginkan pada alat dengan kemampuan kita, seperti itu. Jadi kita tidak boleh terlalu lama
tapi juga tidak boleh terlalu cepat seperti itu. Jadi kuncinya di situ. Kemudian kuncinya adalah kita juga harus membaca petunjuk yang muncul pada jendela layar alat. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan review sederhana ini bisa menambah wawasan kalian semua ya. Tetap semangat untuk terus belajar ya, karena belajar tidak harus mengenal usia ya. Siapapun jika ingin berkembang harus mau belajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini. Terima kasih.